Ketemu kembali di pembahasan materi kimia kelas 12. Semoga siswa-siswi kelas 12 dimanapun engkau berada masih tetap dalam lindungan Tuhan dan masih semangat mengikuti pembelajaran. Kali ini materi yang mau kita bahas itu tentang penyetaraan reaksi redoks, reduksi oksidasi. Nah, di kelas 10 konsep redoks ada kita bahas bahwa reduksi oksidasi itu sebagai penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Nah, jika suatu reaksi melibatkan penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi, disebutlah itu reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Nah, kalau di kelas 10, reaksi sederhana dikatakan setara apabila jumlah unsur di ruas kiri atau di bagian bereaksi sama dengan jumlah unsur di hasil reaksi atau di sebelah kanan. Nah, untuk reaksi redoks ada satu syarat lagi supaya dikatakan setara. Apa itu? Selain jumlah atom di kiri dan di kanan sama, harus sama pula muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, untuk itu kita pelajari penyetaraan reaksi redoks. Ada dua metode. Yang pertama itu metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Nanti kedua ada metode setengah reaksi. Nah, kali ini yang mau kita bahas metode PBO saja dulu. Metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita tuliskan kerangka dasar reaksi. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah ketiga, kita tentukan jumlah penurunan dan kenaikan biloks. Yang keempat, kita samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan koefisien yang sesuai. Yang kelima, kita setarakan muatan. Jika dia suasana asam, tambahkan H positif, tapi jika dalam suasana basa, kita tambahkan OH negatif. Nah, langkah terakhir, kita setarakanlah atom H dengan H2O, menambahkan H2O. Nah, supaya kamu pahami langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi ini, kita buat contoh soal. Soalnya seperti ini. Setarakan reaksi redoks berikut. Reaksinya Fe2 positif tambah MnO4 negatif menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif. Ini reaksinya dalam suasana asam. Nah, langkah pertama yang mau kita lakukan, tuliskan kerangka dasar reaksi. Maksudnya seperti ini. Kita langsung cari dulu di reaksi redoks ini siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kamu cari biasanya adalah unsur selain O dan H. Selain O dan H sudah pasti mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini. Bisa naik nanti bilangan oksidasinya ataupun turun. Nah, coba kita lihat di reaksi ini unsur selain O dan H berarti si Fe dan si Mn. Nah, kita gabungkan Fe di ruas kiri dengan Fe di ruas kanan. Kemudian Mn di ruas kiri dengan Mn di ruas kanan. Untuk apa ini kita gabungkan? Inilah kerangka reaksinya. Nanti dari yang kita gabungkan ini, unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ini, berapa perubahan bilangan oksidasinya? Apakah naik, apakah turun? Oke, baik. Supaya makin dipahami, kita lanjut langkah berikutnya. Langkah kedua, kita setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks ini. Tadi yang mengalami perubahan biloks adalah si Fe dan si Mn. Kita setarakan jumlah unsurnya. Nah, di kelas 1 sudah kita pelajari ya. Untuk menghitung jumlah unsur itu secara umum, jika ini adalah satu unsur,
katakanlah A unsurnya, di sini ada koefisiennya X, ini indeksnya Y, maka jumlah unsur A ini adalah koefisien dikali indeks. Berarti X dikali Y. Nah, berarti berapa jumlah FE di sini? Di sini tidak ada angka ditulis, itu artinya 1. Berarti jumlah FE-nya adalah 1 kali 1. Maka FE di kiri, di sebelah kiri, di ruas kiri ini 1. Di ruas kanan juga sama, 1. Berarti sudah setara. MN di kiri ini tidak ada angka setelah MN, berarti MN-nya 1. Di kanan 1, 1, berarti 1. Sudah setara ya? MN di kiri 1, MN di kanan 1. Oke, langkah berikutnya. Kita tentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilox. Bagaimana caranya? Kita tahu jumlah yang turun dan yang naik biloxnya. Berarti harus kita tentukan dulu berapa bilangan oksidasi unsur-unsur yang mengalami perubahan bilox ini. Bilox si Fe dan bilox si Mn di ruas kiri dan di ruas kanan. Supaya kita tahu naik apa turun bilangan oksidasinya. Oke, ini adalah ion monoatom. Berarti biloxnya adalah muatannya sendiri. Maka bilox Fe di sini positif 2. Di sini juga dia ion monoatom, berarti biloxnya sama dengan muatannya sendiri, positif 3. Mn di sini seperti yang sudah kita pelajari selanjutnya ya. Kalau secara manual kamu buat boleh. Bilox Mn-nya berapa Mn di sini? 1, berarti Mn tambah berapa O-nya? 4. 4 kali. Ingat bilox O dalam senyawa itu minus 2. Sama dengan karena ini ion poliatom, berarti jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang ada di senyawa MnO4 negatif ini sama dengan muatannya, berarti sama dengan negatif 1. 4 kali minus 2, minus 8. Kalian pindahkan ke kanan. Minus 1, jadi tambah 8. Sama dengan positif 7. Inilah bilox si Mn. Ini secara manual. Nah, bisa langsung kamu hitung biar cepat. Ini Mn yang mau kita cari biloxnya. O di sini 4, berarti 4 kali minus 2, minus 8. Ingat, di kiri minus 8. Si O. Sama dengan minus 1. Karena ini ion poliatom tadi kan. Kita pindahkan yang minus 8 tadi ke kanan. Jadi positif 8. Berarti minus 1 positif 8. Positif 7. Itulah bilangan oksidasi si Mn. Positif 7. Nah, di sini Mn ion monoatom berarti positif 2. Oke, next, langkah selanjutnya. Samakan jumlah PbO. Samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan koefisien yang sesuai. Bagaimana caranya? Kita mau samakan jumlah yang naik dan yang turun. Bilangan oksidasi unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini. Maka kita lihat dulu bilangan oksidasi si Fe di ruas kiri dengan di kanan. Dari positif 2 ke positif 3. Naik apa turun? Nah, naik. Perlu kamu ingat cara cepat menghafal on R T. Oksidasi, bilangan oksidasinya naik. Reduksi, bilangan oksidasinya turun. Nah, ini tadi positif ke positif 3 naik. Kalau naik berarti termasuk reaksi oksidasi. Naik bilangan oksidasinya. Naik berapa ini? Dari positif 2 ke positif 3 naik 1. Oke. Kemudian yang positif 7 ke positif 2 turun. Berarti reaksinya adalah reduksi. Reduksi tadi turun bilangan oksidasinya. Turun berapa ini? Positif 2 ke positif 7 ke positif 2 turun 5. Nah, sekarang kita samakan jumlah yang naik dengan yang turun. Dengan cara kali silang saja. Yang turun ini dikali yang naik berarti dikali 1. Yang naik ini dikali itu yang turun berarti dikali 5. Oke, berarti semua unsur-unsur yang teroksidasi, yang mengalami oksidasi ini kita kalikan 5, maka kita tulis lagi balik reaksinya jadi seperti ini. Fe 2 positif. Karena ini dikali 5, maka kita beri koefisien 5. Ini tadi kali 5 ya, maka jadi 5 Fe2 positif tambah Mn dengan Mn ini tadi dikali 1, maka tetap dia MnO4 negatif karena dikali 1. MnO4 negatif.
Kemudian ini Fe 3 positif dikali 5, maka kita kasih koefisien 5. 5 Fe 3 positif tambah Mn 2 positif dikali 1 ya. Dikali 1 berarti jadi tetap Mn 2 positif. Oke. Langkah selanjutnya, setarakan muatan dengan menambahkan H positif jika suasana asam, menambahkan OH negatif jika suasana basah. Karena ini suasana asam, maka muatan kita samakan dengan menambahkan H positif. Nah, di sebelah mana kita tambahkan H positif? Sudah pasti di sebelah yang muatannya lebih sedikit. Maka kita hitung dulu jumlah muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Caranya, koefisien kita kalikan dengan muatannya. Maka muatan di sini di Fe 2 positif ini muatannya 5 kali 2 positif, positif 10. Di sini 1 koefisien, 1 muatan, minus 1 muatan, 1 kali minus 1, minus 1. Jadi ini tadi positif 10, minus 1, 10 dikurang 1, positif 9 di sebelah kiri muatan. Kalau positif 9, di kanan 5 kali positif 3 berarti positif 15. Di sini 1 kali positif 2 positif 2. Positif 15 positif 2 berarti jadi positif 17. Positif 17 di kanan muatan, di kiri positif 9. Berarti supaya sama, yang di kiri ini kita tambahkan H positif. Sebanyak berapa? Supaya sama-sama 17, ini kan 9. Supaya sama-sama 17, 9 tambah berapa 17? Berarti tambah 8. 8 H positif. Sekarang sudah sama muatan kiri dan kanan. Langkah selanjutnya, setarakan atom H dengan H2O. Setelah kita tambahkan H positif di sebelah kiri, di kanan belum ada H. Maka bagaimana caranya supaya sama-sama atom H kiri dan kanan? Di sebelah kanan ini kita tambahkanlah H2O. Sebanyak berapa? Di sini hanya ada 8. Nah, supaya ini 8 berarti kita kasih koefisien 4. Oke. Coba sekarang kita cek masing-masing jumlah unsur kiri dan kanan, muatan kiri dan kanan apakah sudah sama? Kalau sudah sama, berarti reaksi ini setara. Kita cek. Fe di kiri sama dengan koefisiennya kali indeksnya 5 kali 1 berarti 5 Fe di kiri. Mn berapa di sini koefisiennya? 1 berarti jumlah Mn nya 1. O berapa di sini jumlah O? 1 kali 4 berarti O di kiri 4. Kemudian jumlah H di kiri 8 kali 1 8 ya. Muatan sebelah kiri positif 9 tadi sudah kita hitung ya, positif 9 muatan di sebelah kiri. Nah, jumlah masing-masing unsur di kanan, Fe di kanan sama dengan 5 kali 1 berarti 5. Mn 1 kali 1 berarti di kanan Mn nya 1. O nya 4 kali 1 berarti di kanan O nya 4. Satu lagi jumlah H-nya sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Muatannya tadi, ini tadi salah, positif 17 ya. Setelah kita tambahkan H positif 17 muatan di kiri. Nah, muatan di kanan positif 17 juga. Nah, kita cek masing-masing sudah samakah jumlah unsur di kiri dan di kanan. Fe di kiri 5, di kanan 5. Mn di kiri 1, di kanan 1. O di kiri 4, di kanan juga 4. H di kiri 8, di kanan juga 8. Muatan di kiri positif 17, di kanan juga positif 17. Maka reaksi redoks ini sudah setara.